Perkenalkan, nama saya Krismarlina Jalung, NIM 1905046069, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus menggunakan software GeoGebra. Perhatikan video ini. Pertama, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Nilai trigonometri dapat ditentukan dengan segitiga siku-siku di dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Misalnya, terdapat segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, dan sinus 30 derajat sama dengan depan banding miring. Depannya banding 0,5 dan jari-jarinya 1. Karena jari-jari lingkarannya tadi kita buat 1, jadi sama dengan 0,5. Mengapa menggunakan jari-jari 1? Nah, disinilah supaya perhitungan kita menjadi mudah, supaya kita tidak lagi menggunakan kalkulator dan perhitungan. Grafik sinusnya di dalam GeoGebra nanti, titik pusatnya kita membuat di titik min 1,0. Kemudian kita masuk ke software GeoGebra. Maka kita memilih tampilan grafik. Tampilannya seperti ini. Kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 1 dengan titik pusat negatif 1,0. Kita klik ini, pilih lingkaran dengan pusat melalui titik. Lalu kita klik titik negatif 1, ditarik sampai 0. Kemudian label dari lingkaran ini bisa kita sembunyikan dengan cara klik kanan, kemudian pilih tampilkan label. Kita akan membuat sumbu X ini menjadi sudut untuk grafik sinusnya nanti dengan cara klik kanan, pilih tampilan grafik, lalu klik sumbu X, jarak kita centang, dan kita pilih pi/2. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian trigonometri berhubungan dengan sudut, maka kita akan membuat sudutnya dengan menginput alfa sama dengan 30 derajat, klik enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat untuk nilai minimumnya 0 derajat dan maksimumnya 360 derajat. Kemudian kita akan membuat sudut sebesar alfa atau 30 derajat. Pilih sumbu dengan ukuran tertentu, klik titik B dan titik A. Kita tadi membuat nilai sudutnya sebesar alfa atau 30 derajat. Kita ketik alfa dengan nilai berlawanan arah jarum jam. Klik OK. Maka akan muncul titik baru B aksen.
Titik B aksen ini bisa kita rubah namanya, klik kanan, namai ulang, kita ganti menjadi titik C. Oke. Selanjutnya kita membuat segitiga siku-siku. Untuk membuat segitiga siku-siku, kita perlu perpotongan garis tegak lurus antara sumbu X dan titik C. Kita pilih garis tegak lurus, kita klik titik C dan sumbu X, maka didapatkan garis tegak lurus. Untuk mendapatkan perpotongannya, kita klik perpotongan dua objek, klik garis lurus yang melalui C, maka akan didapatkan garis atau titik D. Garis ini bisa kita sembunyikan dengan cara hapus, klik kanan, tampilkan objek. Kemudian titik B ini dapat kita hapus dengan cara klik kanan, tampilkan objek. Kita akan membuat segitiga siku-siku. Pilih ruas garis di antara dua titik, klik titik A dan titik C, maka didapatkan garis G sebagai jari-jari. Dari titik C dan titik D didapat garis H, lalu titik A dan titik D, maka didapatkan garis I. Lalu didapatkan segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian kita sisipkan teks seperti ini. Kita inputkan panjang AC sama dengan, kita pilih objek, lalu klik G. Yang kedua, panjang CD sama dengan, klik objek, pilih H. Lalu yang ketiga, panjang AD sama dengan I. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya kita beri bold. Kemudian kita sisipkan teks. Ketikkan seperti ini. Sin alpha sama dengan, kita klik formula latex, kita pilih bentuk A per B, maka akan muncul format seperti ini. A kita ganti menjadi depan, dan B kita ganti menjadi miring. Kemudian sama dengan, kita pilih seperti tadi bentuk A per B, A ini kita hapus dulu, kemudian kita masukkan A ini boleh sembarang aja. Nah, kita ganti menjadi Y dari C kurang Y dari D.
Kemudian B kita hapus, kita ganti, kita pilih G. Sama dengan kita pilih A, kita ganti jadi Y, C kurang Y dari D. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita pindahkan ke bawah, lalu kita boldkan. Maka akan muncul teks seperti ini. Ini berfungsi untuk memudahkan kita supaya kita bisa melihat bahwa panjang AC, CD, dan AD. Kemudian kita inputkan E sama dengan alfa koma sin alfa klik enter, maka akan muncul titik E. Label dari E bisa kita sembunyikan dengan tampilkan label. Lalu kita inputkan fungsi. Kita pilih fungsi yang pertama ini, kemudian fungsi kita ketik atau kita ganti dengan sin X, lalu nilai awal kita ganti dengan 0 derajat, dan nilai akhir kita ganti dengan alfa. Klik enter, maka akan muncul grafik dari sin X. Grafik ini dapat kita ubah warnanya supaya terlihat jelas. Untuk membuatnya terlihat lebih jelas, kita pilih ruas garis di antara kedua titik. Kita klik titik C dan titik yang ada di ujung grafik. Titik label C bisa kita sembunyikan dengan cara klik kanan, tampilkan label, lalu kita bisa ubah menjadi garis putus-putus. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat animasinya seperti ini. Maka inilah grafik sin X dan titiknya berjalan seperti ini. Nah, disinilah muncul kan nilai dari fungsi sin X. Demikian tutorial yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.